Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ferdi Ardiansyah. Saya akan melanjutkan tutorial yang ke-18. Oke, pada video ini kita akan membahas teknik grafika komputer yang disebut dengan billboard dalam OpenGL. Billboard adalah teknik untuk menampilkan objek 2D di dalam dunia 3D. Tetapi objek tersebut selalu menghadap ke arah kamera. Teknik ini sangat sering digunakan dalam game, terutama untuk membuat pohon, asap, api, partikel efek, atau bahkan health bar di atas karakter. Dengan menggunakan billboard, kita bisa menghemat performa karena tidak perlu membuat model 3D yang kompleks. Untuk konsep dasar billboard, secara sederhana, billboard adalah sebuah kuat atau persegi 2 dimensi yang ditempatkan di dunia 3 dimensi. Nah, ketika kamera bergerak, objek ini akan selalu berputar agar tetap menghadap ke arah kamera. Nah, jadi meskipun objek tersebut sebenarnya hanya gambar 2 dimensi dari sudut pandang pemain objek tersebut, terlihat seperti objek 3 dimensi. Nah, teknik ini sangat populer digunakan pada game lama maupun modern karena sangat efisien. Untuk metode pertama yaitu billboard 2D. Nah, metode pertama adalah metode paling sederhana, yaitu dengan mengubah posisi objek dari world space menjadi screen space. Kita mengambil posisi objek di dunia 3D kemudian mengalihkannya dengan projection matrix dan view matrix. Hasilnya adalah posisi objek di layar. Nah, untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kodenya seperti ini ya, view matrixnya. Setelah mendapatkan posisi pada layar, kita bisa menggambar sprite atau teks tepat di posisi tersebut. Namun, metode ini memiliki kekurangan, yaitu billboard akan selalu berada di atas objek lain dan tidak mengikuti depth dari dunia 3D. Untuk metode kedua billboard, yaitu yang 3D, metode kedua adalah metode yang paling umum digunakan dalam grafika 3D. Nah, pada metode ini kita menggunakan arah kamera untuk menentukan orientasi billboard. Kita mengambil dua vektor dari view matrix, yaitu vektor kanan kamera dan vektor atas kamera. Dua vektor ini digunakan untuk menghitung posisi setiap sudut dari billboard. Nah, untuk kodenya kita akan cari ya, kamera. Nah, untuk kodenya seperti ini ya, kamera reg world space ID, view matrix. Nah, ini untuk view matrixnya seperti ini ya, kurang lebih. Oke. Dan kamera up-nya seperti ini, kamera reg. Jadi kamera ini akan geser ke kanan dan ini akan geser ke atas ke bawah ya. Dalam menggunakan dua faktor tersebut, kita bisa menghitung posisi setiap vertex pada billboard sehingga kuat tersebut selalu menghadap kamera. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan billboard dekat dan jauh. Nah, masalah lain yang sering muncul adalah ukuran billboard. Jika kamera mendekat, billboard akan terlihat lebih besar. Jika kamera menjauh, billboard akan terlihat lebih kecil. Untuk beberapa objek seperti healthbar atau label nama karakter, kita ingin ukuran billboard tetap sama di layar. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa menghitung posisi billboard dalam screen space dan memberikan offset langsung pada koordinat layar. Nah, terus dalam beberapa kasus ini seperti pohon atau tiang lampu, kita tidak ingin billboard berputar ke semua arah. Objek tersebut hanya boleh berputar pada semu vertikal agar tetap terlihat tegak. Teknik ini disebut dengan vertical billboard, di mana rotasi hanya dilakukan pada semu Y. Nah, kita akan coba mengeran dari kode ini ya. Kita setup project dulu ya. Yang ini sudah, kita sudah setup project. Sama seperti tutorial sebelumnya, kita untuk properti ya, kita diubah dulu. Kalian sudah tahu, mungkin yang sudah menonton
tutorial yang sebelumnya. Kita langsung debugging aja karena saya sudah diatur ya untuk properti. Lebih seperti ini. Hasil dari Bleeboard. Oke. Nah, untuk di tutorial 18 ini kita ada dua ya, ada Bleeboard dan satu lagi yaitu partikel. Oke. Kita masuk ke yang partikel. Nah, ini. Untuk cara paling sederhana untuk menggambar partikel adalah dengan memanggil fungsi rendering seperti GL draw array untuk setiap partikel. Namun cara ini sangat tidak efisien. Jika kita menggambar satu partikel setiap draw call, maka GPU hanya bekerja untuk satu objek kecil setiap kali rendering. Nah, akibatnya, sebagian besar kemampuan GPU tidak dimanfaatkan secara maksimal. Menurut tutorial ini ya, menggambarkan partikel satu persatu dapat menyebabkan efisiensi GPU sangat rendah karena setiap draw call hanya menggambar satu squad kecil. Nah, solusinya yaitu instancing. Untuk mengatasi masalah tersebut kita menggunakan teknik yang disebut instancing. Nah, instancing berarti kita memiliki satu mesh dasar, kemudian menggambar mesh tersebut berkali-kali dengan data yang berbeda. Nah, pada partikel sistem, mesh dasar biasanya hanya berupa kuat yang terdiri dari dua segitiga. Setiap instansi dari sekuat tersebut akan mewakili satu partikel dengan posisi, ukuran, dan warna yang berbeda. Nah, dalam metode ini satu mesh dasar digunakan berkali-kali dengan data instansi berbeda. Oke, benar ya. Jadi untuk kesimpulan peraturan ini kita dapat mempelajari bagaimana membuat partikel sistem menggunakan teknik instansi pada OpenGL. Instansi memungkinkan kita menggambar ribuan partikel sekaligus dengan satu mesh dasar sehingga performa rendering menjadi jauh lebih efisien. Nah, kita akan coba meng-run project kita ya. Kita set up a project, set as startup project. Oke. Untuk properti kita sama ya, karena kita sudah, kita langsung di run saja. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini ya. Kalian yang sudah menonton dari tutorial 1 sampai ke 18 ini. Semoga tutorial kami dapat membantu kalian. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.